Sadar nggak sih mic-nya itu ke-mute? Sadar nggak Fautma? Jangan-jangan dia sambil ngomong tuh nggak dengerin yang di Komal gitu kan? Nggak sadar pula dia di mute itu. Jadi Yohanes 13:13 bro itu waktu Belanda pertama datang ke Nusantara diterjemahkan pertama kali itu kamu memanggil aku guru dan tuan. Nanti direvisi itu, waduh bahaya ini kata Belanda. Kalau kita nggak robah, Kristen nggak laku ini, kita nggak bisa Kristenkan daerah jajahan kita nih. Robah yuk, panggil Leidecker dari Belanda. Terbangkan dia ke Indonesia, ke Nusantara. Bagaimana caranya itu misionaris Leidecker? Masuklah Leidecker. Kata Tuhan ditambahin disisihkan kata H menjadi Tuhan. Karena memang dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal kata Tuhan. Jadi diimpor itu Leidecker, misionaris orang Belanda itu. Nah, dirubahlah terjemahannya menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dia lupa nanti kalau perkembangan zaman orang sudah bisa nanti membaca belajar, dia nggak ngerti. Ternyata original teksnya bukan tes, tapi kurios. Ketinggian pula gua. Aduh ketinggian lagi. Aduh api. Memang diubah dari Tuhan ke Mana Tuhan. yang diubah itu? Oke, aku tunjukkan sama Anda. Iya, nggak apa-apa. Tunjukkan. Iya. Diam kau, diam. Aku mah jangan. Ini kan Yohanes 13:13 kan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu terbitan tahun 74. Sekarang kita pergi ke naskah kuno. Naskah kuno, misalnya kita lihat dari Browerius Klinker tahun 1863. Di sini nih, kamu bernama pada aku, pengajaran, daen Tuan, daen kamu cata betul. Karena aku ada itulah. Nah, terus Klinker tahun 1879 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Gue roe dan toewan. Lanjut terus. Mana lagi? Terjemahan 4 Leidecker ya. Mu bernama aku guru dan tuan. Enggak, aku enggak ketinggian kawan-kawan. Terus terang aja ini masih bahasa Melayu yang bisa dibaca kok. Terus mana lagi? Ende. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Potma. Kau bilang enggak diubah. Ini diubah. On vokatif atau kata benda vokatif ya, yang berarti kata benda seruan. Kisah para pewarta 16 on sunel tontes eroton auton legontes kirie nih kirie. Nah masalahnya begini kawan-kawan, kalau Kyrios naik sebagai Tuhan, di Yohanes 12:21 Filipus pun dipanggil lagi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepada Filipus, Tuan, di sini kan Tuan nih. Nah, tapi di original teksnya itu Yohanes 12:21 Filipus itu dipanggil Kurios juga. Gitu bre. Nah ini ketinggian. Makanya tadi Alfi bilang dan lebih baik sih kita mainnya tuh di bahasa-bahasa kuno saja. Gimana Pak Hotma? Jalan. Oke. Udah pingsan ya kau? Belum kan? Oke. Ikuti dulu narasimu. Taruh dulu Tuhan. Jadi kalau Tuhan kalian siapa? Allah itu Rob. Allah itu pun ilah. Tuhan. Allah itu Tuhan. Iya, kucing itu tadi. Tuhan kalian siapa? Tuhan. Banyak Tuhan kami. Bapak kami juga Tuhan. Saya juga Tuhan. Banyak Tuhan. Semua orang laki, dengar, diam dulu. Semua orang laki-laki masuk ke rumah sakit disebut Tuhan. Benar nggak, teman-teman? Jadi kok kalian nuhankan Muhammad? Apa? Kok kalian nuhankan Muhammad? Dia mengatakan demikian, terangkatlah dia ke dia disaksikan oleh mereka. Dan
Nggak ada di sini dikatakan terangkatlah ia. Nggak ada lah dikatakan di sini terangkatlah ia ke sorga. Mana kata sorga di sini? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mana kata terangkat di sorga di sini? Kau menambah-nambahi kau. Mana paradiso di situ nggak ada. Nggak bener lu, nama-nama lu. Lu suka nama-nama lu. Mana kata Ketika surga? mereka menatap langit, waktu dia naik itu, kalau naik dia kemana? Ke atas awan? Ke langit, ke langit, Langit lah. ke langit. Ke Uranon, bukan ke paradiso. Ke Uranon, kasih original Iya, teksnya. Uranon. Kasih original teks. Diam. Kita ajarin ya. Lah, orang yang berpakaian putih. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Enggak, masalah di sini enggak ada kata langit atau kata surga, Dai. Enggak ada kata Uranon di Iya, kisah nggak ada para juga. 19. Enggak ada. Mana ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, nih butir 10-nya ada kata langit nih. Langit ya, kisah para pewarta 1:10. Langit itu datangnya dari kata Uranos. Nih, Ayat 11 itu, ayat 11. Ntar dulu. enggak, ntar coba dulu, lihat sabar. di 10. Coba lihat di 10. Anda kan tadi baca kisah para pewarta 19. Oke, nggak ada di sana kata surga. Nah, sekarang di 10-nya ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, di sini kan ada kata langit nih. Langit itu berasal dari kata Uranos. Nah, bener lah Tuhan kau itu di Uranos. Betul. 11-nya. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu. Ini mampus di sini. Gimana? Di sini ada kata kunci. Kisah para pewarta 1:11 itu, ya, baik kata sorga maupun kata langit itu berasal dari kata Uranon, langit 1, Uranon, langit 2, Uranon, langit 3. Tiga-tiganya tuh Uranon. Tiga-tiganya langit. Kok nggak ada paradiso? Mana paradisonya? Ayo Hotma. Ketinggian ini. Oh, ketinggian ini. Ketinggian Jadi lah. Bang Hotma, Ketinggian. yang perlu kamu ketahui Bang Hotma, di sini kan ada kata langit 1, surga 1, surga 2. Uranon, ya. Ketinggian ketinggian Bentar, Ketinggian, enggak. Yang jadi Ini pertanyaan, sedikit lagi. Berarti selain Yesus, Sedikit lagi. gini, berarti selain Yesus, berarti Ntar dulu orang-orang dipotong itu dulu. sudah melihat surga ya? Kaisar, jangan ini pembelajaran Sedikit buat. lagi. Bagus ini. Uranon, kalau kita lihat, ya, ini aku permudah aja nih. Translate selection to Indonesia menjadi apa? Langit. Langit. Yesus itu ke langit, Bang, bukan ke surga. Diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Jadi di situ LAI salah terjemah. Balik dulu ke terjemahannya. Kenapa Uranon ini? Diam dulu kau. Kenapa Uranon ini diterjemahkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan? Ada langit, ada surga. Kenapa bisa? Original teksnya semua Uranon. Ini kan Kenapa bisa? Alkitab yang kau baca itu kan di surga itu. Ke langit. Yang kau pegang itu kan Itu salah terjemah, itu Kucut. tertera ini. Itu salah terjemah, bro. Salah terjemah ya. Yang edit-edit. Ulangi lagi, Edit-edit Alfi. itu, salah Ulangi terjemah lagi, kau bilang Uranon di sini. artinya apa? Lu diem. Ulangi lagi, Pi. Uranon artinya. Kata langit, ya, yang dia berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Kata langit berasal dari kata Uranon. Nih, ku tunjukkan Uranon yang pertama. Uranon yang pertama ini, ya, kenapa Bang Tan? Halo Abang Tarni Ahmad ya. Kenapa Bang? Bahas masalah kitab Al-Quran, semua itu bohong itu semua. Ini Intinya apa lagi? kalau kita hidup ini, Udah. Itu sih nggak nyambung. Saya antar kau ke laut. Di laut membutuhkan Anda, bukan di sini tempat Anda ya, oke?
Nih, bahkan bahasa Inggrisnya itu nggak jujur gitu. Enggak, bahasa Inggrisnya pun jujur. Pada saat LAI menerjemahkan langit satu, surganya dua kali muncul. Enggak gini Bang. Di sini kan langit satu muncul. Terus Yesus yang berangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Enggak, bentar. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, Bang. Coba lihat Inggrisnya. Inggrisnya aja into the sky. The sky. Sky ini langit. Nah, terus apa disusul lagi? From you into the sky. Kedua nih, sky kedua, langit kedua. Nah, into the sky. Sky lagi, Bang. Langit lagi. Itu karena kenapa? Karena di original teksnya menggunakan kata uranon. Saya kan tadi udah lihat kan, uranon artinya langit. Coba kalau Greek surga apa? Paradiso. Coba kasih dia biar dia paham. Kau ini saya ajarin bro, kau supaya kau nggak dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Tunggu ya, Kau bersyukurlah di sini, tempatnya jujur. Kita nggak dibayar per puluhan loh. Beda sama pendetamu, dibayar per puluhan, sehingga kau harus dibodoh-bodohi. Ini tempatnya pintar loh di sini bro. Bentar ya. Ikuti dulu narasimu. Kalau ke langit Diam dulu. Kita mau lihat dulu surga itu bahasa Yunaninya apa. Alfi harus lihat kalau contoh. manusia biasa bisa ke langit. Bentar ya, Alfi harus lihat contoh Kejadian 2:15. Bentar. Septuaginta online. Bentar ya. Izin beri waktu setengah menit, Deng. Ambil aja Google Translate Yunani ke Indonesia, Indonesia ke Yunani, gimana sih lo? Bentar. Izin bentar. Setengah menit. Nah, ini. Oke. Kalau diajarin pintar jangan nolak bro. Nah itu. Kok kesini? Sorry. Kita ke sini. Kita ke sini. Nah, nih. Oke, Yunani Paradiso ya. Itu artinya surga. Paham, Jadi bahasa Yunaninya surga Paradiso. Makanya itu ada lagunya bahasa Inggris itu Welcome to my paradise. Nah, mereka itu kalau paham sampai sini ya. Nah, aku pahami dulu, aku ikuti dulu narasi kalian. Ya memang kau harus ikut supaya kau pinter. Iya, jadi kalau manusia biasa bisa terangkat ke surga, terangkat ke langit lah dulu. Ke langit. Bisa terangkat manusia biasa. Siapa contohnya di dunia? Nabi Isa Di dunia alaihissalam ini ke langit. Nabi Isa alaihissalam di langit kedua di Al-Quran. Kenapa? Enggak jadi Nggak ada Tuhan dia? saksi. Hah? Enggak ada saksinya. Ini kan disaksikan murid. Allah menjadi saksinya, Allah yang mengangkat dia. Ngapain perlu saksi Itu manusia? kali lah Allah saksi. Manusia menyaksikan itu. Oke, sekarang kalau Tuhanmu ini yang terangkat ke surga itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat dia? Orang dia memang Allah itu sendiri kok. Enggak, saya tanya, siapa yang angkat Yesus ke langit? Dia udah sendiri, udah nujur udah sendiri. Terangkat artinya berangkat sendiri atau diangkat? Terangkat. Terangkat. Iya, terangkat artinya diangkat atau berangkat sendiri? Berangkat sendiri, terangkat sendiri. Terangkat itu artinya apa? Ini terangkat apa artinya? Yang udah naik ke atas. Terangkat itu artinya ada yang angkat atau dia berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Yakin? Yakin. Menurut kita yakin. Baik. Yakin. Setelah sampai di langit, ya, setelah sampai di langit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Kutanya dulu abang, manusia biasa bisa terangkat enggak? Dan Nabi Isa alaihissalam, Elia, kasih tahu Elia. Elia ke langit. Kasih tahu Elia, kasih Elia. Elia, Henok. Kasih Elia, dia. Henok. Asal ada orang terangkat ke langit, Tuhan dia. Buset dah lu. Lu diam di situ di tempat. Kasih Alpi, Elia. Kalau nggak salah di 2 Raja
2 Raja-Raja 2:11 ya kalau nggak salah Alfi dalilnya. Iya, betul itu. Nih. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke langit dalam angin badai. Nah, Elia malah pergi sendiri, nggak terangkat. Dia nggak pergi sendiri Elia ke surga. Gitu, ada. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, Elia lebih duluan, bro. Gimana? Itu. Elia lebih dulu. Macet paman. Al-Quran pakai Bible-nya aja sendiri. Elia lebih udah sampai surga loh dia itu. Gimana, bro? Apakah Elia juga Tuhan? Tuhan kan bang, Elia moron. Tuh. Elia yang jenis kalian nggak benar itu. Sesak nafas paman. Lu bilang ada manusia terangkat ke surga, lu bilang Tuhan. Terangkat ke langit, lu bilang Tuhan. Jangan. Di Biblemu banyak, ada Elia, ada Henok juga terangkat ke surga, ke langit. Kenapa lu diam, bro? Macet kan? Justru kalau kamu punya kepikiran yang benar, artinya Yesua Amasya ini memang wajib. Ya, sang pencipta itu yang mengutus dia itu menyelamatkan dia dari penyaliban. Diangkatlah dia ke langit untuk diselamatkan agar tidak dibunuh oleh Yahudi dan Romawi. Diselamatkan dia. Jadi yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, bukan Yesua Amasya. Jadi Tuhanmu itu, kalau kau anggap itulah yang mati di tiang salib adalah Tuhanmu, itu bukan Anak Maria, tapi penggantinya Anak Maria, yaitu orang Yunani. Yang mati terkutuk itulah Tuhanmu, bro. Masih mau kau datang besok? Dia mati terkutuk untuk merendahkan dirinya itu, menebus dosa. Mati terkutuk merendahkan diri. Siapa yang ngutuk? Lagi Alfi. Itulah dia nggak berdosa. Sebenarnya yang begini jangan Alfi lah Bang Kaisar lah, tolonglah Bang Kaisar, ini stadium 4 Bang Kaisar. Alfi nggak punya anti Saya bius ini. sederhanakan. Tapi kalau Saya dia sederhanakan melawan saja dia, ya. berdosa dia. Itulah dia nggak berdosa. Diselentik semua itu, diembusnya terangkat sampah itu semua, tapi nggak dibuat. Boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa, bro? Boleh nggak? Kok diminut? Bro, boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa? Tapi tentara Romawi yang bunuh dia. Boleh atau tidak? Saya nanya dulu, bro. Bahasa Indonesia loh. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Yesus punya dosa nggak? Tapi ngaku dia Tuhan itu, maka orang tentara Romawi. Saya nggak nanya membunuh itu. dia. Yesus punya dosa nggak? Enggak. Enggak. Berarti yang mati di tiang salib orang berdosa atau tidak? Enggak, karena dia ngaku Tuhan maka disalibkan. Yakin? Yakin. Berarti yang dibunuh itu adalah orang berdosa atau orang tidak berdosa? Dia kalau melawan Kian itu udah termasuk dia manusia berdosa, tapi nggak dilawannya. Berarti Tuhanmu manusia berdosa? Enggak. Berarti dia nggak berdosa? Nggak berdosa, tapi semua itu bisa itu semua. Diembusnya aja bisa semua, tapi nggak dibuatnya. Nah, siapa yang mengendaki Yesus mati di salib? Saya tanya dulu, Itu dengerin dulu, siapa yang mengendaki Yesus disalib? Bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa katanya. Dia yang mengutus aku. Di mana tertulis Bapak mengendaki Yesus disalib? Di mana tertulis? Sebelum dia pun mati, udah tahu dia akan bakal Yang mati. mengendaki Yesus disalib itu iblis, kata Yesus. Bila kau ingin membunuh aku, iblislah bapakmu. Jadi iblislah yang mengendaki Yesus mati disalib. Kau paham itu? Jadi Yesus mati disalib itu kan lawan iblis. Bagaimana? Karena dia disalib itu karena tentara Romawi, karena dia mendengar Tuhan Yesus menyamakan dia Bapa, Tuhan Allah. Jadi kau percaya kelakuan iblis membunuh orang tentara Romawi. Jadi kau percaya kelakuan iblis membunuh Yesus? Kau percaya?
Abang ini nggak ngerti yang awak jelaskan. Ya coba kau jelaskan supaya saya ngerti. Kenapa dia disalib kan gitu? Karena dia mengaku anak karena dia mengaku anak Tuhan. Menyamai dia dengan apa? Aku turun dari Bapa katanya. Orang Yahudi sama Farisi. Kamu. Kami dari Adam dulu, dari Adam sama Musa nggak pernah Tuhan kami Allah. Gitu dibilang karena Tuhan Yesus ngaku Allah. Jadi Tuhan berarti dia punya salah begitu sehingga disalib. Makanya tentara orang Yahudi marah. Terus dia bunuh Tuhanmu. Disalib, dibunuh. Bunuh. Bisa aja Tuhan itu mengembuskan itu setempat, tapi enggak duanya nanti. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya, Allahnya enggak mati. Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya disalib. Iya, berarti manusia ini bukan Tuhan, betul? Dia ada Tuhan, kemanusiaannya yang mati disalib. Berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Tuhan. Berarti Tuhan Buktinya disalib. dia bangkit. Buktinya dia bangkit kan? Saya belum nanya bangkitnya. Yesus itu waktu disalib dia Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Kemanusiaannya mati. Berarti Tuhan disalib. Berarti Tuhan disalib. Dalam kemanusiaannya. Yang disalib itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Oh, berarti waktu disalib dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya, ketuhanannya, keesaannya enggak. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Kan bangkit dia. Siapa yang bangkitkan dia? Bangkit dia. Siapa Dalam yang 3 hari. bangkitkan? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri. Coba kasih Kisah 2:32. Alfi, bangkit sendiri katanya. Bangkitkan Allah. Itu dibangkitkan, bro. Bukan bangkit sendiri. Gimana itu? Yang benar yang mana nih? Kamu apa tulisan? Coba baca itu. Coba kau baca. Gedein suara mau baca itu. Wih, kau bilang bangkit sendiri. Ternyata dibangkitkan. Kau pembohong kau. Ah. Gimana? Wih. Tunggu dulu biar aku baca ini. Ya, baca. Terus apakah yang mati itu Tuhan atau manusia? Di dalam 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pak Hotma, Tuhan mati. Akui saja itu Pak Hotma. Memberitakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia. Sampai dia datang. Ayo. Tadi Ayo, kau bilang mau kemana, kemanusiaannya, ayo? tapi yang tertulis Tuhan. Hayo, macet, hayo. Beserak. Hayo. Gak ada situ kemanusiaan yang mati. Pemberitaan kematian kemanusiaan Tuhan gak ada itu kemanusiaan Tuhan gak ada. Sampai Tuhan Pak Hotma jadi seorang introvert, nggak akan berubah di sini memberitakan kematian manusia, nggak akan pernah. sampai kucing mempunyai sayap kupu-kupu gak ada tertulis di sana. Iya. Tapi Tuhan kami ini mampu nujul. Oh, ada pula tapinya Bang Kaisar. Ya ampun. Iya. Oke, mampu Tuhan nujul. abang mampu nggak nujul? Karena nggak mampu kan? Cok tunjukkan dulu di Kau mana dia tuntut nanti. kau, Nujul. Bukan nggak mampu, kau tuntut nggak nujul mau. gimana? Tuhan Samawi itu nggak mau turun, bukan nggak mampu, nggak mau dia, nggak mau jadi hina kayak Tuhanmu. Tuhanmu kan hina. Kutanya samamu bang, kutanya samamu, Tuhan itu bisa kutanya samamu, Tuhan itu bisa berubah jadi tai. Janganlah terlalu keras begitu. Jangan. Ikuti dia. Bro, Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Yang santai aja. Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Bahasa abang ini nggak enak, bahasa tai. Iya, makanya saya larang itu. Tuhan mau turun ke dunia, Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Lewat mana?
Itu lewat Maria, nuzul. Lewat Maria. Siapa yang memasukkan Tuhanmu dalam Maria? Malaikat Gabriel dia bilang, "Oh, balik." Oh, jadi malaikat Gabriel mengantar Tuhan masuk ke kandungan. Enak kali malaikat ini ngantar Tuhan. Gimana itu, bro? Masuk akal nggak malaikat ngantar Tuhan? Halo bang, abang membuat Tuhan kami melogikan ke dalam pikiran orang abang secara logika. Tuhan, Nah, kau kami yang tidak bisa memasukkan, dilogikakan di luar kau yang memasukkan Tuhan di dalam luar kandungan nalar lo. manusia. Ah, manusia? Itulah hebat Tuhan kami. Di Hebatnya luar jadi nalar apa dia? manusia. Dia bangkit kok. Jangan bangkit dulu. Iya, Tuhan. di luar pikiran kita. Jadi udah kalau kayak begitu lu nggak usah mikir. Lanjut, dia nggak mau mikir, dia lanjut lagi. Daripada Kamu jangan mikir ya. ada bukti. Daripada Gak bisa bang, dia ini harus digituin dia nih dari tadi dibuat yang ngel-ngelnya, semua udah terpukul dia nih, udah tertampar dia dengan yang kita bacain ini. Kalau Tuhan yang benar Enggak ada tuh, aku nih yakin bang, terus itu. bang Hot Mauli, coba dibuka di kitabnya Yahudi 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Tanda tanya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Memuat siapa? Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi abangku, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan bumi kita ini bang, ya bukan tidak mampu untuk nuzul ke bumi, tidak, tapi bumi itu yang tidak mampu menopang Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu bang Hotma. Tapi kandungan Maria muat Tuhan loh. Lalu bang Hotma, abang harus sadari juga matahari itu ciptaan Tuhan kan. Matahari coba dideketin sama bumi, hancur nggak bumi? Apalagi yang menciptakan matahari abangku. Matahari saja didekatkan sama bumi, hancur bumi ini. Apalagi yang menciptakan matahari. Gak paham DP. Gini. Hot Mauli, aku tanya samamu. Kau bilang tadi Tuhanmu hebat bisa bernuzul. Sekarang ku tanya, apakah Tuhanmu bisa bernuzul menjadi Kinerjo yang ada di Indomaret? Coba jawab. Kinerjo yang telur-telur di Indomaret bisa? Kasih halus saja, Le. Bisanya Tuhanmu jadi ban serep. Itu halus itu halus. Jangan terlalu ke situ, nanti kira main-main. Edukasi aja dia, ini orang kayaknya masih bisa diedukasi deh. Iya bisa ini. Edukasi dia. Coba Alfi contohin ya. Bang Hotma, coba buka mic ya Bang Hotma. Bang Hotma, layakkah Tuhan bertulang belakang Bang Hotma? Bang Hotma? Wah, pingsan dia guys. Waduh. Tuhannya bertulang belakang guys. Bang Handi sayang kali samamu, Le Hotma. Sayang dia ternyata samamu. Bang Hotma. Iya Bang Hotma, layakkah Tuhan itu bertulang belakang Bang Hotma? Tuhan kami nggak boleh Enggak, soalnya bisa dia orangnya nggak menghujat, jadi kita ya edukasi lah dia. Kecuali dia aku menghujat. nggak menghujat. Kalau Ya, dia orangnya baik gitu. kalau kalian hujat nggak marah aku. Orang nggak marah. Kalau kami orang Kristen dihujat nggak marah. Saya yang bela kau ini orangnya Bang baik, tidak Handi bela menghujat. Aduh ya Allah nih bocah. Ini jarang-jarang loh Deng Handi membela Kristen loh. Anda harusnya berterima kasih sama Deng kau Handi. ini. Malam ini Bang Handi membela kau. Biasanya ngeri. Sekarang aku yang tidak membelamu gitu loh. Karena Gini, Bang, aku itu mendengar semua dan mengikuti narasimu, mengikuti analogimu. Kau bilang bisa nujul. Aku ikuti analogimu itu. Bisa nujul, hebat Tuhan kami bisa nujul. Aku ikuti. Saya itu pengasuh dan penghancur, tergantung. Gitu loh. Nggak, biarkan aja Bang Hotma yang bertanya. Kalau nggak biarkan aja Bang Hotma. Bang Hotma ada yang mau dipertanyakan nggak soal Islam? Silakan. Coba. Bang Hotma, kalau bertanya pun nggak beres, nggak tahu lagi lah apalah yang mau dipertahankan dari Bang Hotma ini. Bang Hotma, Kok di mute? Ini pertanyaanku satu lagi. Kalau apa? di Matius 1 ayat 35.
Kan Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapa terima kasih Engkau telah merondokkan berita ini kepada orang yang congkak dan angkuh dan menunjukkannya kepada orang yang rendah hati atau orang kecil itu rendah hati. Kalau kalian baca pun Alkitab itu, kalau macam kalian agak congkak, agak sombong, dia asal lewat aja nggak tahu artinya itu. Nah itu aja bahasanya. Tunggu, tadi Anda Matius buka 1 ayat 35. sejak Matius kapan 1 ayat Matius? 35. Oh. Matius Matius 1 ayat 35 baca. Ayat 35. Tunggu. Aku baru tahu Matius itu sampai ayat 35. Coba. Ini kan Matius 1 ya kawan-kawan ya. Matius 1. Perikopnya silsilah Kristus nih. Ini kalau ku tarik, ini nggak bisa diseret ke bawah lagi loh. Ini bisa kok 35-nya. Kau baca kitab yang mana, weh? Aduh, tunggu. Ini Bible-mu kan? Enggak. Ini Bible-mu kan? Oke, sekarang kita buka Matius. Matius 1 ya, 1 sebelum pasal 2, ini 25. Jadi yang ku baca Matius 1:35 itu dari mana? Waduh Hotma, parah sekali Hotma. Udahlah Hotma, bertobatlah Hotma. Enggak ada, tadi malam ku baca. Tadi malam yang kau baca. Itu kau lagi mabuk mungkin itu Kau Hotma. baca. Mana kau baca itu? Di majalah NKS? Sampai tanggal 25 pula. Nomor 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jelas. Masuk pasal 2. Mana ayat 35? Coba ajarkan aku yang baik-baik lah Fatma. Jangan diperbodoh aku nih. Aku nih udah miskin ilmu, kau bodoh-bodohi pula. Ya ingat lagi aku ayatnya dari mana, kebanyakan ayatnya. Aduh, itulah. Lagi buka Alkitab juga. Itu kecil kali, yang kecil sekali. Iya, makanya jangan mengimani kitab yang full terjemahan. Jadi susah Ya, ini makanya betul. menghafal terjemahan doang. Ini diterjemahkan ke setiap suku bangsa ini. Semua sama isinya kok. Jadi dari mana lah Matius 1 sampai LAI kan? Nih ada logo LAI-nya. Ini bukan logo Bembeng, bukan logo Biskuat ya kawan-kawan ya. Ini logo LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Baru Matius pasal 1. Cuman 25, habis itu masuk pasal 2. Jadi mana 35-nya? Bukalah terus lembaran-lembaran itu. Sampai bulu ketek jadi sabuk kelapa Pak Hotma. Nggak akan ada tuh Matius 1:35. Biarlah dicari dia itu, enggak apa-apa. Oh, Kita nggak tunggu apa-apa nanti ya. Presiden Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia. Sampai Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia. Memang lah Pak Hotma. Belum beliau menjadi kiper, suruh betulin dulu cukur rambutnya deh. Pak Hotma, pesan Alfi setelah turun dari room ini nanti jangan menjadi seorang introvert ya Pak Hotma ya. Nanti malah jadi bapak introvert pula Pak Hotma, ini nggak Jangan seru kan? dipersulit, introvert bahasa bilang aja menjadi radiator ke kalkulator apa introvert. Bapak introvert. Pak Otma, apa bedanya introvert dengan karburator sama radiator? Bentar Deng, dia lagi fokus nyari dalil itu. Mana Matius 1:35 tadi malam ya? Iya kagak ada itu. Nggak ada tadi malam aku baca tadi Matius. Kagak ada sayang, nggak ada. Wih, Markus sayang. kali, Markus kali. Karena itu makanya aku bilang dirondokkan kepada orang-orang congkak dan sombong, diberikan kepada Apa? orang rendah hati. Apa? Keluhnya apa? Cari. Saya bantu apa keluhnya? Googlingkan dulu. Apa? Bapak ini kau jauhkan dari orang yang sombong dan congkak, kau berikan kepada yang rendah hati.
Orang Gimana kecil. tadi? Oh. Gimana tadi dah bunyinya? Ulangi sekali lagi. Berapa engkau telah memberikan kepada engkau telah menjauhkan kepada orang sombong dan congkak dan memberikannya kepada yang orang kecil atau itu yang rendah hati yang kecil itu. Orang sombong dan Googling. Ini kalau kau googling satu atau Congkak. dua. ini. Oh, no. Tenang mau asa dicari si Alpi, tenang mau sih. Nih, Tenang. nih. Coba. Ayat 3. Coba ya, perhatikan ya. Pencarianku nggak salah kan ya? Pencarianku nggak salah. Engkau Gimana, Bang? telah menjauhkan orang sombong dan congkak kan gitu kata kuncinya. Bener Iya. nggak? Iya. Kenapa dialihkan ke surah Luqman ayat 18? Dari googling itu. Iya. Nih. Ku enter ya. Hah. Mau habis baca Quran kemarin ya? Aku satu HP ku ini nggak bisa ku googling. Cuman Quran yang melarang orang untuk berlaku sombong. Al-Quran. Anda harus akui itu. Al-Quran lah pengajaran yang paling baik tuh melarang umat manusia untuk berlaku sombong dan angkuh. Gitu, Pak. Oke, gini. Nah, jadi gantian kita dulu. Aku nanya dulu bisa. Aku persilakan pun dari tadi bertanya. Silakan, pertanyaan kelima. Ini selesaiin dulu. Ada nggak itu Matius 1:35? Nggak ada. Kalau nggak ada kita kau cabut dulu baru kita lanjut. Satu HP ku kalau Alkitab ini banyak kali nggak terbaca lagi. Coba bantu keluarnya. Bantu keluarnya lebih. Yang bener dong. Bantu keluarnya dulu ya. Nanya Enggak, bisa. dia yang tahu diksinya. Coba situ buka Google, suruh dia bicara, Alpi ketik. Gitu loh, coba. Ambil dulu HP mama satu lagi. Dia ngambil HP mama dia. Waduh, ganggu mamanya malam-malam lu. Disuruhnya anaknya ngambil HP mama. Satu HP ku. Kalau aku googling nanti nggak. Oh, no, udah gua mah, bye. Di sini aja lu dibantu apa? Tapi Apa bisa keluarnya dibantu. apa? Bang Hotma. Pada saat boleh. surah Luqman, ya, ini kan aku hanya ngambil kata kunci yang Anda sebutkan. Ini sekali lagi aku enter ya. Nih, keluarnya memang surah Luqman ayat 18, larangan untuk berlaku sombong dan angkuh. Coba tambahin di situ Bible, Alpi. Bible terakhirnya Bible. Congkak. Congkak baru Bible ya. Baru kami ngamsal. Tunggu dulu. Bilang ayat 35. Ada ya 35 itu. Nggak ada, Matius itu pasal satunya sampai 25 doang gitu. Matius kali. Apa Nggak ada Bang Andi. Nggak ada Bang Andi. Markus pun nggak ada. Markus. Yang congkak Markus itu, kan yang congkak itu ada di ini, Alpi. Yang congkak itu ada di surat Narara. Penyanyinya almarhum Jack Marpaung. congkak. Nggak, coba ketik Alpi Matius 1:35 ada kayaknya, coba. Nggak ada, Deng. Nih ya, Coba ada, Matius. coba aja ketik Matius 1:35. Nih ya. Ini kan Alkitab Sabda nih. Nih, Matius. Tunggu. Ini kan Matius, ini pasal 1. Ini pasal nih yang kiri nih 1. Ini ayatnya nih. Semua bisa dibaca atau pilih ayat. Nah, kita scroll ke bawah nih ya. Kita scroll ke bawah. Mentoknya, bentar ya. Ini nih, kutunjuk ini. Ayat. Kok nggak bisa. Nah, mentoknya sampai 25 doang ini. Tuh. Nggak, udah dia nggak percaya itu klik di situ Matius 1:35. Baru enter. Nih. Ini kan 25. Nah, ya. Ini kan 25. Nih gue tampilin. Enggak. Pak Hotma, perhatikan ya. Matius 1:25 kan udah gue tampilin nih. Terus gue tekan ayat selanjutnya. Tengok. Pasal 2 butir 1 kan. Nggak ada. 26-nya nggak ada. Pencarian Google Matius 1:35 baru enter. Sampai tuyul beranak pun nggak ada ini ya. Kata kuncinya ya. Matius 1:35. Ya. Ini gue enter. Coba lihat apa indikasinya. Nggak ada. Ini Matius bab 1. Ini overview ringkasan AI ini ya. Terus tengok. Alkitab Sabda Matius 1:23, Lukas 1:26 sampai 35 dan seterusnya. Mana? Ada ya, tarik ucapanmu ya. Nggak ada ya.
Oke bro, kamu kalau lebih jujur lebih cepat lu daripada lu setengah mati bang pinjam pakai HP emak lagi lu. Sampai utang pinjol itu semua lunas Pak Hotma, nggak kena ada nih dalilnya. Betul. Udah ya. Kalau nggak dinomorkan aja lah sendiri. Iya, buat nomor 25 itu pakai pena. Tambahkan Kau pakai tadi itu coba kau buka. Coba gedein. Kau open cam coba bro. nggak bisa open cam dia kayaknya. Bisa tadi. Coba open cam bro. Oh Bisa dia. Bisa. Bisa dia tadi. Tidak, pengikutnya masih 41 itu. Bukan yang ini. Tapi tadi. Bukan. Oh bukan yang dia tadi ya. Bukan. Matius 11. Buka Jo, Matius 11 ayat 5. Apa Matius 11:25 itu? Lagi ku buka ini. Apa dikatakan di sana? Betul saya berjo lagi bukon. Nih, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah, itu Apa itu maksudnya orang maksudnya? Coba. yang rendah hati itu. Ah, Kan disembunyikan kan? orang Kelihatan- kecil yang dibilangnya. Disembunyikan itu. Apa dari tunggu dulu. Pada waktu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak." Kalian bijak dan pandai, Nah. kalian orang pandai. Tetapi Ya. engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini maksudnya orang-orang rendah hati yang kecil ini. sekarang gini, menurut Yesus di dalil yang ini, oke, Pak Hotma, sekarang gini, menurut Yesus di dalil yang ini, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Merujuk kepada Bapaknya. Sekarang aku tanyakan kepada Anda dengan menutup Bible. Menurut Anda, siapa Tuhan langit dan bumi? Kan dia dan muncul. Gini Bang. Dia kan keluar Menurut dari Bapa. Pak Hotma, siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan Yesus. Kenapa berbeda narasinya? Yesus bilang Bapa, Anda bilang Yesus. Kenapa dia berdoa pada diri sendiri? Keluar dari Bapa. Udah lebih rendah dia karena udah keluar. Kan gini menurut abang gini kan. Dengar satu-satu ngomong. Abang itu termasuk Trinitas. Abang 3 dalam berbeda. Dengar dulu. Dari Pikiran mana abang. konsepnya? Dengar dulu pikiran abang, badan Manusia abang, itu apa? Trinitas, dari mana konsepnya? Abang itu termasuk Trinitas loh. Apa tuh? Jelaskan. Dengar dulu. Contohkan pikiran abang, badan abang, dan roh abang. Kan satu dalam diri abang itu. Ya, Trinitas Jadi, itu 3 Yesus pribadi itu- satu hakikat enggak? Iya, dengar dulu. Pikiran Bapak- Yesus itu sudah turun, itulah yang tinggal Coba. itu Bapa. Coba, Bapa itu hakikatnya apa? Tuhan Elohim. Putra itu hakikatnya apa? Itulah pikiran Tuhan Elohim itu. Menuju Enggak, ke manusia. kalau dikatakan satu hakikat, berarti satu dalam kenyataan kan. Sekarang hakikat Iya. Bapa itu apa? Enggak, aku contohkan gini lah dulu. Loh, kan 3 aku pun- pribadi, satu Iya, hakikat. aku pun termasuk 3 pribadi nih, abang. Pikiranku, badanku, dengan rohku. Kayak gitu dia. Itulah Allah yang hidup. Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Pikiran itulah yang Elohim itu Pikiran turun. Anda itu hakikatnya apa? Itulah kalau di Allah itu firman itu, pikiran itu firman. Hakikatnya apa? Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Tubuh Anda hakikatnya apa? Roh Anda itu hakikatnya apa? Jangan bawa Trinitas kalau belum sampai abangku. Una substansia tria personae. 3 pribadi dalam satu kenyataan atau dalam satu hakikat. Aku tahu Trinitas itu bukan tentang keberapaan Tuhan, tapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Udah sering aku membahas Trinitas itu bang. Nanti ujung-ujungnya apa? Tritunggal itu adalah misteri. Ujung-ujungnya. Jangan dibawa-bawa konsep-konsep Trident itu ke sini. Terlalu pagan itu. Nggak tinggi juga dia nggak ngerti hakikat pikiran itu. Aku kasih tahu sama abang ya, pikiran itu, hakikat pikiran itu proses berpikir yang menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Bisa juga disebut gagasan mental. Itu baru hakikat pikiran. Kenapa ke Roh Kudus?
Tapi itulah kita pribadi masing-masing ada trinitas itu. Pikiran, Menurut abang badan. apa hakikat itu? Ditanya Alpi tadi. Ditanya Alpi tadi, menurut abang hakikat otak abang tuh apa? Hakikat pikiran abang tuh apa? Ditanya Bang Alfi tadi, coba jawab. Itu nggak ada gitu pertanyaan-pertanyaan hakikat. Kalau hakikat batu bata kayak mana, kayak gitu juga. Kan Itu abangku, Elohim itu roh, sepakat? Iya, Bapak itu roh nggak? enggak badannya. Apa Bapak enggak? itu roh. Bapak, sang bapak. Bapak itu roh nggak? Enggak. Beda dia rohnya. Kalau udah terangkat Tuhan Yesus, rohnya yang aja berapa di dunia ini. Firman itu roh nggak? Enggak. Itulah apa ini? Roh Kudus itu roh nggak? Itu cuman itu roh. Dari mana bisa dikatakan tiga pribadi satu hakikat? Kalau yang satu cuman rohnya tuh, yang dua lagi enggak. Gimana? Kan udah kucontohkan tadi ke pribadi kita. Tiga Yang hakikat disebut ini. sebagai tiga pribadi satu hakikat, ya. Ketiga pribadi itu hakikatnya sama. Kalau dikatakan dia roh, ya roh tiga-tiganya. Kalau dikatakan Elohim, ya Elohim tiga-tiganya. Itu menurut pandangan abang. Kalau pandangan dari Kristen kan Oh, enggak. Itulah yang disebut dengan una substantia tria personae, tiga pribadi dalam satu hakikatnya tuh. Lalu, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 butir yang ketujuh, ada tiga yang bersaksi di sorga. Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 butir 7. Sebab ada tiga yang bersaksi di sorga. Nah, pertanyaannya, kalau yang di sorga itu hanyalah Tuhan, berapa Tuhan di situ? Mampus. Yohanes berapa tadi bang? 1 Yohanes 5 butir 7. Bang Zuma kalau udah monitor, tolong kode Bang Zuma. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, coba ada berapa yang bersaksi di sana? 3. Hmm. Yang ada di sorga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan dia dibuat gini nih. Hmm. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kan satu hakikat dia. Dan ketiganya adalah satu. Kan satu dibuat. Apa Kayak gitu hakikat dia. mereka bertiga? Ya, kan dikatakan dan mereka adalah satu. Oke, apa hakikat mereka yang satu itu? Satu dalam tubuh. Hmm. Ya apa hakikatnya? Kenyataannya itu apa? Itu kenyataannya bagaimana sih? Oh, zat al-wajibul wujud. Jelas, tegas jawaban kami. Karena apa? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Makanya kami itu hanya mampu sampai sebatas zat. Bedakan zat sama zat. Zat. Apa? Baik, itu zat. Apa itu? Bukan zat. Aduh. Bukan zat. Apaan zat? Zat. DZAT. Zat. Tuh banyak yang ketik di bawah itu. Zat. Jadi Zat inilah. itu ya, zat itu esensi. Kalau dibahas soal Allah nanti pusing. Jangan. Ketinggian. Jadi gini lah bang. Kalau nanti di akhir zaman akulah zat itu katanya. Percaya kalian. Nggak berbentuk berwujud ini. Oh, Allah itu menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa hamba-hambanya itu akan kepada Allah itu memandang. Pada zaman sekarang kita nggak nampak, kita tahu yang lalu-lalu. Mana kita percaya? Kan ini membahas konteks akhirat abangku. Ini kan udah nggak berbicara soal duniawi lagi. Kita itu udah dibangkitkan dari kematian. Kita nggak berbicara soal dunia lagi. Yang membangkitkan abang nanti siapa? Allah. Nggak Tuhan Yesus. Oh bukan. Yesus aja dibangkitkan nggak? Mana bisa dibangkitkan orang?
Dengar Siapa dulu. siapa siapa yang dibangkitkan Yesus? Siapa yang udah mati yang pernah dibangkitkan Yesus? Iya, Lazarus 4 hari udah busuk, bisa itu. 4 hari udah busuk, bisa hidup. Hmm. Nah, sekarang mana Lazarusnya? Udah mati lagi nggak? Udah naik ke surga. Lazarus Iya, pada zaman Yesus. di mana dalilnya itu? Aku pengen belajar tuh. Di mana dalil Lazarus itu naik ke surga? Dalilnya biar aku buka ya. Udah aku bacain semua nih Bang Alkitab ini, tapi cuman gara-gara banyak ayatnya itu nggak terhafal, bukan ini aja apa. Aduh, aku baru tahu nih Lazarus naik ke surga. Baru tahu aku nih. Maksud Abang ayatnya di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus gitu ayatnya. Bukan, Lazarusnya naik ke surga. Mana dalilnya? Kalau itu dalilnya nggak ada. Dia ada Oh, zaman-zaman makanya jangan diada-adakan kalau nggak ada. Buktinya Enggak, dia mati lagi. dia bangkit dari kematian. Mati dia Iya, untuk dia udah dibangkitkan setelah busuk 4 hari kan dia dibangkitkan. Oke, sekarang mana dia? Ada nggak? Atau mati lagi? Kalau mati lagi ngapain dihidupin? itu Tuhan mencontohkan dia bukan manusia sembarangan, manusia biasa. Loh, Anda tahu nggak ada mayat yang bisa membangkitkan mayat? Tahu nggak? Ah, mana ada itu. Ah, makanya Anda belajar di sini pas kali Anda di room ini. Jadi, eh tunggu ya. Tunggu. Kalau nggak salah itu dalilnya di 2 Raja-Raja 13:21. Coba Anda buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 13:21. Lebih keren Elisa. Kau nih, 2 Raja-Raja 13:21. Pada suatu kali orang datang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat-mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Tengok, mayat Elisa saja, tulang-tulang Elisa yang sudah jadi mayat Ayat 21. bisa menghidupkan mayat. Coba. Pada suatu kali. Kau tahu Elisa itu laiku? Siapa Elisa itu? Ku kasih paham. Elisa itu anak dari Elia. Jadi dua-duanya ini lebih sakti daripada Yesus. Elia aja bisa ke surga langsung. Elisa bisa membangkitkan orang mati. Lebih sakti. Sakti mandraguna Elisa ini. Tuhanmu harus loh. jadi manusia hidup dulu kan, biar bisa membangkitkan manusia yang udah mati kan. Elisa aja udah mati, Siapa tulangnya Elisa aja. ini? Tuh. Laya aja nggak tahu Elisa ini siapa. Jadi ku kasih tahu. Ini di sini belajar Laya itu. Elisa itu anak dari Elia. Kubur Elisa lalu pergi dan demi mayat itu kena. Udah mati tuh. Bisa. Mayat membangkitkan mayat, cobalah. Ini kan Alkitab ini apa Bang? Ini kukira tadi dia cerita. Oh, kalau Al-Quran ada narasi tentang Ada yang Nabi mati. Isa. Tapi kan kita nggak lagi bahas Quran. Nggak gini abangku ya. Mereka Gua- sudah jual manusia. Gua Mereka nggak tim- perlu menyodorkan Al-Quran terlalu banyak karena gini bang, cukup menggunakan kitab Anda aja udah membantah apa yang Anda sebut sebagai mukjizat ilahi Yesus itu nggak ada itu. dengar dulu. Itu kalau membangkitkan orang mati itulah bukti manusia percaya. Karena mati ini napas orang susah beli, nggak bisa dibeli. Nggak ada Loh, buktinya Iya. Elisa ini kayak mana? Elisa ini gimana? Karena Elisa ayat ini gimana? Berarti kau percaya dia? Alkitab kami nih. Di Al-Quran Dia tahu. ada Iya, nih. berarti Elisa Tuhan juga. Elisa Tuhan. Tuhan Ini mayat. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini semua. nggak ada di Tapi situ dikatakan argumen kuasa Anda Tuhan. tadi bilang. Enggak, Tapi argumen dia apa bilang dia- gini tadi. tadi apa? Buka di Al-Quran tadi. Di Al-Quran Al-Quran ada kayak ada gitu. Nabi Ilyas. Di Al-Quran ada Nabi Ilyas. Membangkitkan orang mati. Hai, buka pi. Nih, Itu bukti-bukti kita nanti Enggak. apa dia Ya. cukup sebenarnya cukup ke Bible aja udah telak ini, minta pula dia.
Ya dari Muslim kesaksian yang mati dibangkit, mati pun nggak apa-apa lagi. Enggak, Elisa itu dulu kau bilang Lek bilang tadi, Lek bilang argumen Lek ya, Ini orang kan, mati hanya Tuhan gitu. Elisa gimana? ini kan dari Tuhan Yesus juga ini semua ini. Iya, Elisa itu belum bukan sejaman dari Yesus, belum ada Yesus itu, bukan, belum ada. Iya perjanjian lama itu memang kan. Makanya Tuhan aku kan kasih tahu Lek tadi. Makanya Lek itu aku kasih tahu Elisa itu siapa? Aku kasih tahu bahwasanya Elisa itu putri dari Elia yang sudah duluan ke surga. Gitu Lekku. Udah sekarang aku membuktikan ada nggak orang ada di dalam Al-Quran yang membangkitkan orang mati bangkit. Yang membangkitkan itu Allah abangku, bukan manusianya. Karena napas nggak bisa dibeli, nggak ada oksigen, ada nggak terbukti itu di kesaksian itu. Oh kalau gitu mah mana kesaksian Lazarus, mana dia orangnya? Ada nggak dia bersaksi bahwa dia itu dibangkitkan? Mana orangnya? Aku minta sekarang hadir depan aku nih, ada nggak? Atau udah mati juga dia? Mana Lazarus? Bangkit dari mati dalam 4 hari, tapi udah pada zaman itu kan itu. Iya pada zaman itu tahu aku. Sekarang mana dia? Oh, Vi, korelasikan Vi, Ilyas dengan Elisa Vi. Korelasikan Vi, Elias sama Elisa. Enggak, kalau dibangkitkan habis itu mati lagi mah ngapain dibangkitkan gitu. Kalau dikatakan di surga mana dalilnya? Oh nggak bisa dibuktikan dalilnya ternyata. Oh ya udah berarti mati lagi. Buat contoh kepada manusia bahwasanya dia manusia bukan sembarangan, bukan manusia sebaya kita. Oh, Elisa juga. Elisa pun tulang-tulangnya, meskipun Elisa, perhatikan ya, baik-baik ya statementku. Elisa yang sudah menjadi mayat saja, ya, tulang-tulangnya itu menghidupkan orang mati. Paham Anda? Gak ada di sini dikatakan, oh itu kuasa Tuhan. Gak ada, bre. Elisa itu Tulang-tulang Elisa itu tulang-tulang Elisa itu berkuasa, memiliki kekuatan ilahi. Kenapa nggak dituhankan dia? Karena dia nggak ada diutus dari malaikat. Gak suka lah. Aduh, capek kali ya betul. Enggak, dari ayat Al-Quran dulu tunjukkan dulu yang mana bukti apa yang mati dibangkitkan. Enggak, kalau kita ya coba enggak aku kasih Quran pun sebenarnya enggak, sebenarnya dikasihkan Al-Quran pun ada orang yang menutup diri di Al-Baqarah 243. Alam taro ila dan seterusnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati, lalu Allah berfirman Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini narasi di dalam Al-Quran. Dalil yang kubawakan tadi adalah kisah Nabi Ilyas membangkitkan orang mati. Nah, di sini bangku, yang perlu Anda ketahui, yang mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang mati itu bukanlah Nabi Ilyasnya, tapi atas karunia dari Allah itu sendiri. Allah yang bisa menghidupkan orang mati, bukan Nabi Ilyasnya. Tapi apa? Nabi Ilyasnya mendapatkan mukjizat yang diberikan dari Allah. Gitu. Jadi kayak mana? Balik kita dulu. Kebetulan. Selamat Jadi datang di kebetulan. balik kita dulu. Elisa itu Tuhan atau bukan? Kalau bukan, kenapa kok bisa tulang-tulangnya itu menghidupkan orang mati? Dia yang udah jadi yang udah jadi mayit ya, yang udah jadi jenazah ini bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Yesus. Dikit-dikit Yesus. Mana sejaman ini? Lebih jago Elisa. Elisa itu nggak pakai doa-doaan pula. Kalau Yesus kan mau bangkitkan Lazarus pakai doa-doa dulu tuh. Berdoa dulu kepada Bapa. Elisa nggak ada. Elisa pun udah nggak sadar di situ kan. Nggak ada Elisa pakai doa-doa. Ayo, mentok.
Jadi sudahilah Pak Hot Mauli. Anda bilang Anda udah pelajari Bible itu dari awal sampai akhir, ya, Alpha dan Omega. Masa gak tahu sih Elisa tulangnya makin darah mati. Waduh, parah nih Pak Hot Mauli. Ayo Pak Mauli. Anda sebenarnya pintar Pak Hot Mauli. Dayang Handi tadi itu benar narasinya. Anda mau berpikir. Jadi Pak Hot Mauli memang untuk suatu kebenaran yang disampaikan orang-orang cerdas itu memang harus merenung Pak Hot Mauli. Seperti Anda inilah. Anda itu orang yang sedikit botol ya kan. Dia pasti akan tersinggung. Enggak, aku nggak tersinggung. Kalau kalian maki itu nggak tersinggung. Iya. Berarti Kan Pak Hot Mauli dari buah- termasuk orang yang cerdas. Iya, dari buahnya kita kenal apa. Jangan diajarin aku Matius 7. Aku udah katam di situ. Matius 7. Berarti abang udah baca gitu. Hal pengajaran cuma nafsu. perikop hal pengajaran sesat. Pak, aku lebih kenal lagi Yesus daripada Bapak. Oke, udah baca abang. Tapi ingat itu bang, yang 25 tadi yang aku bilang itu tadi. Dirondokkan Tuhan ini, dibaca lewat aja, enggak ini apa. Tapi itulah, Assalamualaikum. kita nerima apa enggak kan gitu. Ya, halo, dan jelas. Assalamualaikum. Pedokor nih. Waalaikumsalam. Yang jelas-jelas aja lah. Bisa bangkitkan orang mati ya. Nah, tidurlah kita. Jelas aja dulu. Loh, Bentar Bang Daud, Bang Daud. Kalau gitu tidak. Bang Daud pakai adab Bang Daud, izin Bang Daud. Karena Wah, baterai udah 17% ini. Udah baterai lemah juga. Tapi itu baru Elisa ya. Nanti kalau datanglah besok, karena ada juga yang bisa membangkitkan, Yezekiel pun bisa membangkitkan orang mati. Tapi besoklah kita bahas itu Le ya. Lanjut Le. Udah mau bateraiku. Ya enggak, jangan kita ada tersinggung ya. ada santai aja. Oke, mohon maaf ada kata-kata aku yang tersinggung buat Le Hot Maulida hati leku. Atung maki-maki orang tersinggung bang. Oh, lo mau lah hati leku. Mohon maaf dah. Paling buat orang nanya kita terima daun ya iya itu urusan Ya, masing-masing dia. Udah khatam aku udah 173 kali baca aku udah khatam aku. Tenang aja. Aku udah Latih lagi udah ayah laki. Oh, lo leku hasian. Oh, lo leku hasian. oh loh. Nggak habis baterai nih. Iya, istirahat lah Le. Jangan dulu istirahat, istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Istirahat. Pedas sekali ngomong. Ya, Deng, kasih masukan sedikit ke Pak Hotma ini, barangkali beliau butuh masukan gitu kan, Ya, atau keluaran. begini bro. Ini gue serius nih ya. Kita itu kan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Berbeda dengan binatang. Binatang juga itu makhluk diciptakan. Bedanya kita dengan binatang, kita ini diberi akal. Oke? Binatang enggak. Tapi saya lihat binatang ini tidak diberi akal. Tapi belum pernah saya lihat nyemot menyembah sesama nyemot. Belum pernah saya lihat babi menyembah sesama babi. Harimau, tidak ada pernah harimau menuhankan harimau. Padahal dia nggak diberi akal loh. Manusia diberi akal, tapi kalah sama yang saya maksud tadi binatang itu. Kenapa? Udah tahu anaknya Maria manusia. Pertanyaannya adalah soal Tuhan ya. Saya lebih menghormati binatang loh. Daripada ada manusia diberi akal, tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Bahkan manusia dituhankan. Sarlul Bariyah. Makanya saya mengatakan di sini, saya ada manusia tidak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Ini dalam loh bro, dalam ini supaya kau bisa istiqomah. Oke? Oke. Hah? Oke lah kita dong, harga lah. Kenapa bro? Oh, beliau bukan orang Batak, Pak Hotma. Beliau orang Jakarta. Elekku tetap. Nah ini masuk gue ini dipaham gak sih ngomongan gue tadi? Paham itu. Makanya ada tadi Matius apa 2:35 di rondo ya serba lihat aja itu. Apa itu? Matius apa?
Matius 1:35 tadi itu diserondokkan, disembunyikan gitu. Kepada orang pandai dan apa yang bijak direndokkan itu. Ya, Fuad Maya. Nah, tapi diberikan kepada orang rendah hati. Itulah konteksnya untuk orang-orang miskin yang pekerja keras. Lihat konteksnya, bukan orang yang tidak berakal. Ini kenapa Lihat saya- konteksnya. ini kenapa lu jawabnya lari kemana-mana sih? Ini lu, bro, Itu rendah hati tuh yang kecil. bro, ini ada ayam. Saya belum pernah melihat ayam itu. Ayam pergi ke suatu kandang mencari ayam yang gede untuk disembah. Gak ada tuh ayam menyembah ayam. Makanya abang Padahal buat ayam ini tidak berakal loh. Nah ini Anda ini manusia. Yesus itu dari kandungan Maria dilahirkan pernah menjadi bayi sama seperti kita. Kenapa lu diberi akal? Kalah sama ayam. Kenapa bisa begitu bro? Nah, itu tadi yang dirondok itu tadi. Apa? Itu. Lu nggak malu Abang- lu nggak malu dikalahkan sama ayam? Oh, aku nggak Malu malu lah sama- sedikit. Ayam lebih. Aduh ya Allah nih anak. Ayam Nggak malu lebih. aku berkonteks begitu. Lu nggak malu dikalahkan sama ayam? Karena dia berpesan, kalau engkau malu di hadapanku, aku nanti di pintu surga tidak. Ya Yesus kan manusia bro. Iya kan dia dibuat di Alkitab ini hakim. Iya mau dia hakim kayak tetap dia manusia toh. Awal dan yang akhir. Kalau yang awal berarti dia pencipta. Yang akhir akhir zaman menghakimi. Yang Benar-benar Alfa Omega ini kalau ada ayam di sini kalau ayam negur kamu, hei manusia, saya ini ayam, nggak pernah menyembah ayam. Kau Benar ini dulu, Bang. manusia diberi akal kok menyembah manusia. Kau nggak malu diomelin sama ayam? kalau abang nangkapnya, Aduh. Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa yang awal. Kalau yang awal berarti Bagaimana mungkin dia Omega. awal dia orang lagi dari perutnya Maria keluar, gimana sih bro? itulah Tuhan Allah itu yang dicobai dia sama iblis yang 40 hari puasa itu. Jangan kau mencoba. Kamu bro yang menciptakan manusia siapa? Enggak Kalau kecerdasan abang. begitu saya tanya, kalau duluan mana Yesus ada daripada Maria? Tuhan Yesus ada sebelum Abraham ada. Aku udah ada kenal. Ada ayatnya. Oke. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus daripada Abraham. Tuhan Yesus lah orang dia pencipta Oh, langit lebih dan bumi, tua. awal Oke. dan akhir. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Tuhan Yesus. Iya. Mana lebih tua anak daripada ibu? Ayam. Lucu ah. Ayam. Dia kan juli itu dari Ayam jadinya jawabannya kan? Mana lebih tua anak daripada ibu? Kan, gue lebih menghormati ayam loh. Bener nih. nggak ada kalau nggak ada manusia yang berani bilang kalau manusia dia aku yang awal dan akhir Alfa dan Omega. Iya, tapi lu harus konsisten mana lebih tua anak daripada ibu. Itu aja simak bang, gak usah kita bertele-tele karena Iya, dia lu harus juga membuktikan bro. Yesus lebih ada sebelum ada Abraham, Yesus sudah ada. Berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Yang menciptakan Abraham siapa? aku capek ngomongin sama abang karena udah Ya dibilang capek lah karena ayam lebih pintar daripada lu gitu loh, capek. Ayam aja nggak capek. Alfa dan Omega itu aja abang bahas yang awal dan akhir Iya, zaman. berarti mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yang awal berarti dia pencipta langit dan bumi. Itu aja. Ngapain Oke. lebih tua, lebih tua? Kecerdasan abang itu abang salah gunakan. Aku aja cerdas tapi nggak kutunjukkan sama abang. Itu aja disimak, nggak usah bertele-tele dari. Iya kalau begitu, yang menciptakan Maria siapa? Itu nggak usah bertele-tele karena dia Ya lu jawab lah bro. Wah, Bro bisa nggak sih yang nyambung awal- dikit? Bro, yang ini malam-malam nih saya nggak bisa ngambil kunci dongkrak loh. Aku taruh di gudang. Yang menciptakan Maria siapa ya?
Nggak bisa kujawab abang karena udah dibilangnya di Wahyu, akulah yang awal dan akhir. Iya, siapa itu yang awal dan akhir? Siapa itu? Siapa itu? Mana ada manusia biasa bilang gitu, aku yang awal dan akhir. Iya, berarti Yesus lebih tua daripada Maria, betul? Betul nggak? Berarti abang bijaknya bijak yang itu tadi, dia dirondoi Tuhan. Lama-lama juga gua ambil kunci dongkrak ini. Lawak-lawak. Kunci dongkrak taruh mana? Kunci dongkrak. Itu kan menurut ajaran abang kunci dongkrak. Nggak kayak gitu dia berpikir. Lagian kalau berbicara itu lu harus juga buktikan. Jangan Di Wahyu apa? Alkitab dia berkata, aku Alfa dan Omega. Yang awal ya dan kalau akhir. begitu mana duluan ada Maria atau Yesus? Kalau udah yang awal katanya dia menciptakan langit dan bumi. Ngapain lagi Maria belum ada Adam? Mana ini? Saya nggak nanya Bu Adam, antara Maria dan Yesus mana lebih duluan ada? Cuman malas aku nanti buat nanti di Al-Quran abang kayak gitu nggak enak. Aku nggak sifat. Iya, saya tanya baik-baik lu. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Cuman itulah aku mau tidur udah selamat malam. Iya, silakan. Jangan sampai dipatok ayam ya. Iya, itu pertanyaan yang bodoh dibilang gitu. Tapi aku nengok bijak, pandai. Pertanyaan bodoh katanya. Pertanyaan bodoh lah. Dia sendiri ngomong Yesus Sederhana itu loh. Dia sendiri ngomong Yesus itu Alfa dan Omega. Ya artinya Yesus itu lebih dulu ada daripada Maria. Yesus yang menciptakan Maria. Kemudian setelah Yesus menciptakan Maria, Maria sudah dewasa. Ya, yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan yang dia ciptakan. Jadi Maria mengandung yang menciptakan Maria. Kemudian Maria melahirkan yang menciptakan Maria. Kemudian Maria merawat yang menciptakan Maria. Artinya lebih tua anaknya Maria daripada Maria. Karena anaknya Maria inilah yang menciptakan Maria. Mesti kau ngomong kayak gitu. Gimana? Tanda tangan? Nah ini loh resikonya. Malam. Aku nggak pandai pula kayak gitu. Kalau itu rangkumannya yang kubuat tadi. Yang awal dan yang akhir. Katanya udah mau tidur masih ngomong. Yang akhir hari kiamat. Ya Allah, akhirilah dulu lah hidupmu. Akhiri hidupmu. Akhirilah dulu pembicaraanmu, bro. Kau tahu kan bagaimana cara keluar TikTok? Enggak. Tahu caranya? Enggak. Makanya sikit followerku. Baru aku Masa nggak tahu cara keluar? Cara keluar itu ada tanda silang paling atas, coba ditekan. Tekan. Oh, silang ke atas. Oke. Iya, coba ditekan. Oke. Selamat Coba. malam ya. Ya, coba ditekan. Praktekan dulu. Praktekin. Konfirmasi. Oke. Iya, coba. Wih, pinter dia keluar. Astaga, pinter dia. Udah pinter dia keluar. Inilah teman-teman ya, kasihan sebenarnya nih orang nih kok korban apa ya? Doktrin dari kecil. Jadi pendeta mengatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir. Padahal di sana sebenarnya itu Yesus itu membacakan seperti di Al-Qur'an ya. Baca Al-Hadid ayat 3 misalnya. Yang awal dan yang akhir, tidak berawal tidak berakhir gitu ya. Atau umat Islam lah membaca misalnya apa itu ya? Innani anallah. Toha 14. Masa setiap orang yang membaca sesungguhnya ini aku adalah Allah, sembah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya kalau saya yang membaca itu berarti aku yang tak Allah dong. Enggak begitu yang namanya kitab suci. Kitab suci itu untuk manusia dibaca agar mengenal siapa yang menciptakan. Begitu juga awal dan yang akhir. Bukan Yesus. Yesus hanya mengajarkan ada loh itu yang awal dan yang akhir. Bukan Yesusnya yang awal dan yang akhir. Nah, inilah namanya doktrin yang membuat orang-orang kayak begini nggak bisa diskusi, kasihan. Hanya doktrin yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik
dan tidak logis. Kasihan kan, giliran disuruh membuktikan nggak mau juga. Jadi hanya kalau ngomong-ngomong udah jangan dibanyak tanya, kata pendeta. Jangan banyak tanya, imani saja. Ya susah lah kalau kalah sama ayam. Itu ya teman-teman ya, jangan sampai kita kalah sama ayam. Setuju? Setuju. Setuju. Nih, Setuju, Alfi Paman. izin turun ya, Daeng, Bang Kaisar, Bang Suma, Bang Fandi, makasih udah dinaikkan. Masih Ya. dulu. Iwan Villa yang di bawah, tolong narasumber muslim kita di follow ya Iwan Villa. Alfi ingatkan saya lagi, mari kita rapatkan saf. Terus support narasumber muslim kita, teman-teman. Ingat bahwa musuh kita itu tidak akan mampu menumbangkan kita. Karena kenapa? Mereka pun terpecah belah di dalam internalnya. Iwan Villa yang di bawah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rehat lo Bang Handi. Iya, direhat aja dulu semua ya. Teman-teman di sini yang telah bergabung di Komal Mas Pandi dari awal tadi diskusi Bang Juma dengan seorang pastor yang berasal dari Indonesia Tengah. Yang jelas adalah kami di sini mewakili semua yang berbicara di sini umat Islam dari awal live sampai akhir live ini. Apabila ada kata keliru dari kami, ada kata mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ini hanya edukasi, ini diskusi, bukan monolog. Semua tercerahkan buat kita semua. Untuk itu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepiting itu nggak hidup di dalam air ya. Di dalam toh? Dia di darat. Tapi kan dia punya di dalamnya kan ada airnya. Iya, tapi kan dia bernapasnya itu nggak. Nah sekarang lihat aja dia punya paru-paru nggak gitu. Enggak, tapi kan dia hidup di air bisa. Punya capitnya kan tajam. Begitu. Terus? Ya hidup di dua alam intinya itu, yang di garis besar. Tapi di Quran bahkan binatang yang diharamkan boleh dimakan. Kalau memang keadaannya darurat, daripada lu mati nggak makan, kan gitu. Terus juga yang anehnya masalah alkohol. Ketika kita hidup di Alaska misalnya, minum alkohol gimana? Lah, ada jawaban begini. Di sana itu kalau misalnya udah kedinginan kan pembuluh darah pecah. Kalau nggak dihangatin dengan minuman, ya bakal mati. Ya itu diperbolehkan dalam keadaan itu. Tapi di kita keadaan gak dingin, set diminum. Kan nggak tidak memabukkan. Nah itu makanya hukum fikih itu begitu. Fleksibel. Bisa menempatkan. Makanya pelajaran yang paling kedua hukum fikih. Ilmu alat itu alat yang kayak ilmu nahu, sorof, bayani, mantik. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Itu ngejelimet itu. Puyeng, makanya pesantren Salafiyah NU nih, jadi kalangan NU Salafiyah yang ngajinya pakai kitab kuning, itu bahkan gurunya pun ngajar sambil ngopi, sama santrinya juga sambil ngerokok.
pelajaran paling favorit fikih itu di Fathul Izar. Yang favorit itu Fathul Izar. Loh, pada kemana kok? Rion, kemana Rion? Gak tinggal. Udah selesai nggak? Nggak ada pemantiknya. Biasanya Bang Umar jadi pemantik tuh, lighter. Oh, Bang Umar yang makan. akuarium, bersihin akuarium kecil. Karni Elias. Cepat kalau nggak ada Karni Elias ya nggak enak. Ada Pak Jur ini. Assalamualaikum Pak Jur. Tidur mungkin Pak Jur. Enggak, tadi habis ngobrol. Tapi nyari Dia Bang lagi Umar. merancang ini Bang Umar. Dia pengen nikah lagi. Boleh, diperbolehkan. Cuman ceweknya belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Belum siap dianya. Yang mau mah banyak sama Pak Jul. Bang Umar gak ada cita-cita nikah lagi. Ada. Tapi mungkin kesempatannya belum ada mungkin ya. Iya. Cita-cita kan boleh. Nggak apa-apa. Ya coba ngomong. Nggak ada isu di sini. Bahkan saya Bang Umar, saya itu persiapan menikah itu 99% Bang Umar. Wah. Terus kenapa nggak nikah? 1%-nya perempuannya belum ada, itu yang 1%. Loh, kemarin ada gitu kok. Banyak kok di TikTok. Kemarin sudah ada dapat Bang. Kalau bisa mah jangan suka. Anu deh, apa namanya? Kalau gitu aku dukung banget ini Bang Damer perjuang biar Ratu Entok bisa lekas keluar. Ratu Entok itu laki apa perempuan sih sebenarnya? Serbaguna. Wah, dia hidup di dua alam berarti dong. Kali. Jangan bilang kepiting. Tapi itu tadi jawabannya Bang Umar itu jawaban paling aman loh ketika ditanya dengan orang lain. Ada nggak rencana buat nikah lagi? Atau kenapa kamu nggak nikah lagi kan harus ngikutin sunnah Nabi gitu. Jawaban paling aman gitu. Ya ada. Cuman kesempatan itu kan belum dikasih sama Allah, itu udah titik itu. Iya, saya kasih opsi yang aman-aman aja itu. Bahasa kasarnya mah, wah kalau kita mah, kalau atau aku mah nggak bakal mau poligami lagi gitu. Depan bini boleh lah, bilang kayak gitu, aman. Iya, depan bini. Itu belati sama samurai Bang Umar tidur. Itu fungsinya jadi beralih. Ya aku udah dapet apa? Joran. Wah, hobi mancing. Iya, dapat beli joran. Bang Umar janganlah, di mana-mana tukang mancing nggak pernah maju. Tuh. Kalau mancing nila maju terus Bang. Mancing nila itu maju. Enggak, yang saya saksiin begitu, orang mancing nggak pernah maju. Mancing nila maju. Kalau maju kecebur katanya Pak Damar. Iya emang begitu. Oh, itu Tapi kalau nila kan nggak kecebur. Bang Umar ganteng juga ya. Dari dulu bro. Sumpah ya, gua tuh kalah ganteng sama Bang Umar, bener. Nih, udah dapat joran bre. Si Mano. Mancing mania. Iya. Itu realnya berapa? Realnya yang 2000. Enggak, reel 12 atau yang reel 8, reel 10? Enggak, 2000. Itu apa Warna-warni. warna-warni apa yang biasa? Biasa yang 12.000. Orang kolam pancing.
Itu dia nyari kesempatannya kalau misalkan warna sendalnya pelangi ya digoreng lagi tuh sama Bang Damar. Mancing mania, tres. Ini enak nih, mancing di kolam, ambil giba-giba kan enak Bang Damar. Iya. Tapi asli loh, Bang Umar ganteng juga loh dia. Gue baru tahu loh. Dari dulu Bang Damar. Jadi dua profesi ya yang akan dijalani Bang Umar dan yang sudah dijalani Bang Umar. Yang yang sudah dijalani itu mancing keributan di aplikasi TikTok, dan yang akan dijalani mancing ikan di real. Cita-cita yang mulia itu Bang. Mancing sama gua Mar di Cibubur aja. Orang gua sering di Cibubur. Sering mancing di mana itu? Kalau lomba tergantung. Ya kalau lomba nggak ditanyain, yang harian. Harian paling ada yang 40, 30. Murah masuknya. Di daerah saya aja di Jakarta gocap minimal. Lele Galatama. Kalau mau cepet dapat itu di Kedung Sat itu Bang, enak. Pasti dapatnya. Kalau harian murah Bang Damar. Kemarin yang lomba event lumayan tiketnya. Ada jablainya nggak? Ya ada lah, Cibubur nggak ada jablay gimana? Bukan jablay orang, maksudnya jablay itu tambahan saweran. Ada lah itu. Tapi masuk judi nggak sih itu sebenarnya? Nah, cakep pertanyaan ini merana ke Vicky. Tapi kan ada hadiahnya. Gini Bang Umar, kita lihat dari perspektif jika mancing itu disebut judi, itu hadiahnya dari peserta. Jadi patungan hasil tiket baru dijadikan hadiah. Hadiahnya dari itu kok, dari apa? Yang punya event. Nah, kalau misalnya mancing kayak Galatama, hadiahnya sudah disediakan dari panitia, bukan dari pungutan. Beda kalau Galatama kan. Beda kalau Galatama itu kan kumpul nanti hadiah 1 berapa, 2, 3 berapa gitu. Nah, itu judi, yang nggak judi itu. Tapi kenapa nggak di obrak polisi Bang Damar? Nggak diciduk, ayo. Nggak digeruduk. Pemancingan tuh yang pemancingan daerah saya yang kayak begitu rata-rata yang backingin yang di belakangnya itu loreng. Loreng gimana sih? Ya ini kayak ikan. Tapi ya di daerah saya itu Bang Umar Galatama. Rumah protes tuh. Rumah protes itu peserta Galatama itu Bang Damar. Iya, Galatama di daerah saya itu hadiahnya memang sudah disiapkan, bukan dari uang peserta. Di daerah saya ya. Itu. Kalau yang mancing hadiahnya sudah dipersiapkan, nah itu bukan judi lomba. Kan hukum menerima hadiah bukan haram. Gua sering di Telaga Arwana, terus Damar Poldung. Cikeas tuh. Ya itu Bang Umar, kalau di daerah Jagakarsa, sekecamatan Jagakarsa ini ya, yang saya pernah bolak-balik mancing di sini. Itu Galatama, tapi hadiahnya sudah disiapkan. Bukan hadiah dari uang peserta, bukan. Walaupun itu berbentuk uang ya. Tapi ujungnya itu ya. Tapi dari banyakan para alim ulama ada yang ngomong itu judi. Jadi gue kadang takut gitu. Tapi kalau ada pialanya gue ikut. Intinya tanya hadiahnya dari peserta apa sudah disediakan. Kalau sudah disediakan enggak lah. Siapa itu juga? Kan uang pendaftaran Bang Damar. Lah uang pendaftaran kan ada sebagian. Gini Bang Mar. Kalau event itu biasanya hadiahnya sudah ada tuh event. Ya daftar itu bukan untuk hadiah. Uangnya bukan, tapi hadiahnya memang sudah ada. Kan kalau maju kecemplung lah Bang Damar. Nah itu. Terus gini Bang Damar mau tanya, ini sambung Tuhan uangnya diharamkan enggak? Sambung Tuhan. Sambung ayam. Kontes. Nah itu asli judi itu. Enggak, kontes. Itu kan sama dengan
mancing kan hadiahnya Enggak, disiapkan. asli judi itu kalau sabung ayam itu banyak judinya. Enggak, bentar. Beda loh, di Bupertak Galata sama Cibubur itu juga daftar loh Bang Damar. Saya sebagai orang yang mengoleksi ayam. Bentar, saya pipis dulu bentar. Satu circle ini Bang Umar. Ayo di mana Pak Rumail? Hari Minggu deh boleh Pak Rumail. Wah ini. Assalamualaikum Al-Mukarram. Ini juga mancing-mancing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, malam ini berjumpa lagi dengan Aditya Taliang, toleransi ya. Yang ada di atas ini bukan praktisi sama Tuhan, tetapi praktisi toleransi. Gitu ya. Yuk, kita saksikan sama-sama. Aditya, Ya gimana Bang Jol? itu gimana itu prosesnya? Apa itu? Pondok gede enak. Boleh nanti sama Bang Gege tuh, Pondok Gede enak makan dan kopinya. Ini aku belum paham ini Pondok Gede ini nah. Mancing Pak Talang Air. Lu kan hobi mancing. Mau tidur dulu ngantuk aku udah. Aku naik udah turun. Tidur aja sampai kamu di sini. saya. Ngantuk banget aku udah. Buat besok ini. Sambung Wih, ayam. keren, Kita keren. bahas tentang sambung ayam Bang Adit. Sambung Spotnya ayam. di mana rencananya? Di Pondok Gede itu? Enggak, Cek. gua mau ada di itu. Bupertak. Ya, kita bahas sambung ayam Bang Umar. Itu mah judi. Sabung ayam mah Itu judi itu nggak boleh. Ya. Sambung ayam itu ya walaupun saya punya banyak ayam Judi, aduan, Cok. sambung ayam itu judi. Tapi kalau adu ketangkasan ayam nggak judi. Gimana maksudnya? Gimana Kan maksudnya? itu diadu Bang Damar. Gimana? Kalau adu Kontes. Yang maksudnya kontes. iya kalau kontes Tapi yang diadu belum Ayam. tentu kontes. suaranya Enggak, yang tarung, yang kontes. yang taruh yang kontes. Oh, itu mah nggak boleh. Nah, bagaimana dengan ayam Bangkok? Ayam Bangkok punya ketangkasan. Bagaimana dia menyerang dengan patuknya, dengan sayapnya, kan begitu. Nah, Ya, yang penting ayam itu kan jangan diadu. Kalau jangan disambung lah. Kalau ketangkasan mah ya boleh-boleh aja. Apa namanya? itu kan ketangkasan juga, Bang. Nah, sebentar. Iya. Sinonimnya kontes itu apa sih? Perlombaan. Lombaan. Kalau adu Lah, Bung, sekarang gini, manusia aja diaduin boleh kok. Gimana? Kayak tinju. Tinju kan manusia diadu pukul-pukulan tuh boleh. Iya kayak gitu. Intinya kalau kontes kan kayak orang tinju. Loh, kenapa ayam nggak boleh? Bahkan ada Habib Nurmagomedov tuh orang Islam. ini masuk ke filsafat ini berarti. Kenapa ayam makanya ayam diadu ketangkasannya ayam Bangkok misalnya sama ayam Birma. Kenapa nggak boleh? Sedangkan Habib Nurmagomedov diadu pukul-pukulan boleh, masuknya olahraga lagi. Bentar dulu. Bang Umar, kan katanya besok mau mancing. Jam berapa mau mancing besok? Minggu. Oh, Minggu. Saya juga Minggu mau mancing. Nanti saya mau live juga sambil mancing nanti. Boleh.